Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, saudara-saudara saya semua, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, semoga selalu dalam naungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan semoga rezeki dan juga usahanya dan ilmunya semakin bertambah setiap hari. Amin ya Rob. Dan kemudian kepada saudara-saudara saya non-Muslim, ya, khususnya umat Kristiani yang diam-diam menyaksikan konten saya, ya saya doakan semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada sesama umat manusia. Amin ya Rob. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berasal dari salah seorang polemikus Kristen, bernama Christian Prince atau disingkat dengan menjadi CP atau yang lebih dikenal dengan sebutan CP, ya, Mas CP. Sebelumnya kita juga pernah ya membahas tentang subhat dari orang ini, di mana kali ini dia membuat sebuah narasi, ya, yang tentu saja dia mengambil eh, literasi-literasi yang dia sendiri saya rasa tidak tahu gitu, karena dia mengutip sebuah website. Dia membuat sebuah narasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu marah ketika malaikat itu turun ke bumi dan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, melakukan perzinahan dengan manusia. Nah, apakah betul demikian? Nah, mari kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu ya videonya, video dari Mas CP, ya. Oke, kita OTW ke videonya. Take it from me, take it from them. The account of Harut and Marut. This is alislam.org. This is not a Christian website. And here you will see all the story you want to hear, which I told you, and they have different account of it, which mean different, details, many details in each story. And you will see how this woman, who is very beautiful and very sexy, and you know it, she wanted them to commit sin, and she wanted them to worship, her idols. And they are horny. They want to have sex with her. And I hope you understand the situation. Imagine yourself, you're an angel, and now you have a penis, and you are horny. What you would do? Yeah, you would have sex. And she's very pretty. I mean, she's not just like a normal person, you know. She is very, very pretty. I mean, come on. Just think about it. So here, and the funny, the Muslims is giving you details like Ayashi has reported from another chain once the Amir al-Mu'mineen, blah, 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 he gave a sermon and he speak about the angel Harut and Marut and etc. Okay, and Allah, he said to them, they said to him, and they choose the best of their angels, so they send them down to the earth. And then when they arrive to the earth, woman, she is so sexy, very sexy. She approached them and she made them commit sin. And when she took them to the tent to have boom boom, I don't know why they don't do it outside. The angels fell in love with Venus and desire to commit adultery with her. Well, if I am there, I will do the same. I don't blame you, angels. I mean, this is Venus. This is not Vivi. This is Venus herself. Imagine you are an angel. They are good looking, by the way. Angel. I mean, why this woman, Kita she is even cepatkan ya. showing off on them? If they are angels, they are so good looking. They must be ugly asses, those angels. To the point, this Venus, she don't want to sleep with them unless they do things to her. So, the angels fell in love with her. You see, guys, fell in love. It's not about sex. It's in love. Both of them. Both of them, they fell in love. Poor angel. You're an angel, have wings, and and now you fell in love. And you say to her, please take off your panty. I am in love, And then that Allah
metaphors that women, that's the deep, that's a long word for me. That woman into a star. So Allah transformed this woman, Venus, into a star. And now we know where the word Venus coming from. Islam, my friend. Any Muhammadan have anything to say? And those kuffar Christian, they say to you, Islam is not convincing. This is a made-up story. Okay, this is not from the Quran. It's in the Quran. The Quran don't give us all the details, but the Quran confirm that Allah He sent 2 angels in the Babylon Tower, and they opened a school of Harry Potter. This is Quran. Iya, ini dia menuduh Nabi Muhammad ya, itu perkataan Nabi Muhammad. Di sini juga CP mengatakan kalau iya, sejujurnya saya juga heran ya. Mas CP itu digadang-gadangkan dan pengakuan dia mengaku kalau dia itu adalah alumni sarjana syariat, alumni sastra Arab dari Saudi Arabia. Tetapi dia tidak bisa membedakan mana ayat Al-Quran dan mana kisah Israiliyat dari kitab-kitab para mufassir. Oke, di sini dia mengatakan kalau kisah-kisah tersebut itu ada di dalam Al-Quran. Aduh, oke, ini dia cuma hanya membangun sebuah narasi yang justru tidak didukung dengan argumentasi yang ilmiah. Hanya mengutip sebuah website. Oke, sekarang kita tanggapi. Yang pertama, Mas CP juga melakukan trik, bisa saya katakan trik tipu-tipu. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena dia mengutip situs ini. Ya, dia mengutip situs alislam.org. Ya, ini yang versi bahasa Inggris ya. Nah, kita coba bantu dengan Google Terjemah ya. Nah, di sini kisah yang dibawakan oleh Mas CP itu berasal dari kitab Hayat Al-Qulub atau Hayatul Qulub ya, volume yang ke-1 karangan Muhammad Bakir Majlisi atau Muhammad Bakir Al-Majlisi. Siapa dia? Ya, kita lihat biografinya. Nah, Muhammad Bakir Al-Majlisi. Muhammad Bakir Al-Majlisi dikenal sebagai Al-Allamah ya. Al-Majlisi, Al-Allamah itu artinya ulama besar. Al-Majlisi ya, adalah seorang cendekiawan dan pemikir Syiah 12 Iran. Nah, jadi Christian Prince mengutip literasi dari Syiah untuk mendiskreditkan Sunni. Oke. Nah, ini dari Syiah ya. Website Syiah dan disadur dari kitab-kitab Syiah. Oke. Tapi sayang sekali ya, sangat-sangat disayangkan, Christian Prince itu tidak melihatkan akhir dari tulisan ini. Ya, kita buktikan kalau Christian Prince hanya seorang pembohong ya, saya katakan pembohong. Kalau dia scroll ke bawah, dia akan menemukan keterangan seperti ini. Nah, ini ditutupi oleh Christian Prince. Di sini dikatakan Sunni juga telah menulis ini ya, artinya dalam tradisi Sunni juga ada beberapa riwayat yang mirip ya, tapi bukan sama ya, mirip ya, ada kemiripan dengan kisah yang ada di dalam website ini. Nah, di sini dikatakan Sunni juga telah menulis ini di dalam komentar mereka, dan bahwa ya, ini saya ulangi lagi, dan bahwa banyak ulama Sunni dan Syiah telah menyangkal cerita ini karena apa yang dikatakan dalam cerita ini bertentangan dengan sifat malaikat. Jadi artinya Sunni dan Syiah menolak kisah ini. Lalu bagaimana mungkin Mas CP mengatakan ini diterima di kalangan Muslim? Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih fatal lagi, Mas CP mengatakan kalau kisah tersebut itu berasal dari Al-Quran.
Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Mas CP tidak bisa membedakan mana kisah Al-Quran dan mana kisah Israiliyat yang dinukil oleh para mufassir. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang Mas CP yang konon katanya ya, sarjana Islam, sarjana syariat, sarjana bahasa Arab. Oke. Oke, sekarang kita buktikan kalau kisah-kisah seperti ini juga terdapat di dalam literatur Sunni, dan apakah orang-orang Muslim, ya, Muslim Sunni itu menerima. Kita buktikan. Yang pertama adalah kitab Tafsir Ibn Katsir, ya, Tafsir Ibn Katsir. Ya, ini Tafsirul Qur'anil Karim karya Imam Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi. Ini Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon. Nah, ini di halaman yang ke-245 dikatakan, waqad ruwiya fi qissati Harut wa Marut an jama'atin minat tabi'in ka Mujahid wa Suddi wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa Abil Aliyah wa Zuhri wa Rabi' ibn Anas wa Muqatil ibn Hayyan wa ghairihim wa qassaha khalqun minal mufassirina minal mutaqaddimina wal mutaakhirin wa hasiluha raji'un fi tafsiliha ila akhbari Bani Israel iz laysa fiha hadithun marfu'un sahihun muttasilul isnadi ila as-sadiqil masduqil ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa. Kalau terjemahannya, dikisahkan, ya, diriwayatkan, ya, tentang kisah Harut dan Marut itu dari sekelompok tabi'in seperti Mujahid, kemudian As-Suddi, kemudian Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Az-Zuhri, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan, dan yang lainnya. Wa qassaha khalqun minal mufassirina minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan sekelompok dari kalangan mufassir klasik dan mufassir yang datang di era belakangan mengisahkan kisah tersebut. Nah, wahasiluha, dan kesimpulannya, ya, dan kesimpulan dalam penguraiannya adalah kembali kepada kisah-kisah Bani Israel, ya, kisah-kisah Israiliyat, sebab tidak ada hadis yang marfu, yang sahih, yang bersambung sanadnya terkait kisah Harut dan Marut yang sampai kepada As-Sadiqul Masduqul Ma'sum, yang sampai kepada Rasulullah. Artinya seluruh kisah-kisah yang berkaitan dengan Harut dan Marut, ya, seperti yang dinarasikan Mas CP, itu satu pun tidak ada riwayat yang tersambung kepada Rasulullah yang periwayatannya itu bisa diterima di kalangan Muslim. Ya, ini pendapat Ibnu Katsir. Nah, jadi mayoritas itu adalah kisah-kisah Israiliyat, bukan hadis yang sampai sanad periwayatannya kepada Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apakah memang ada hadis-hadis atau riwayat yang menisbatkan kisah ini kepada Rasulullah? Ada. Tetapi bagaimana kualitas periwayatannya? Nah, ini kita kaji. Ya, kita masuk ke kitab ini, Kitabul Maudu'at, ya, kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu, ya. Jadi riwayat yang ada di dalam kitab ini sudah dipastikan palsu, ya, karena judulnya Kitabu Al-Maudu'at, ya, kitab hadis-hadis palsu, karangan Al-Imam Abul Farad Abdurrahman ibn Ali ibn Al-Jauzi Al-Qurashi. Ini diterbitkan oleh Al-Maktabatus Salafiyah, ya. Kita masuk ke kitabnya. Ini jilid ke-1, ya, jilid ke-1 halaman yang ke-185. Ini babu dzikril masukh, ya, bab yang menceritakan tentang al-masukh. Masukh itu artinya orang-orang yang dirubah oleh Allah rupanya, gitu, ya, ataupun bentuknya. Kita langsung masuk ke matan, ya. Ini dari Ali alaihissalam, ya, Ali alaihissalam, Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai orang-orang yang dirubah rupanya oleh Allah.
Lalu Rasulullah berkata, mereka ada 12. Yang pertama adalah gajah, ya, dirubah menjadi gajah. Kemudian beruang, kemudian babi, kera, kelinci, ini biawak ya. Ad-dab itu sejenis biawak. Kemudian kalilawar, kalajengking, laba-laba, kemudian ulat ya. Kemudian juga Suhail ya, nama bintang ya, dan satu lagi Az-Zuhrah ya. Itu juga nama bintang atau nama planet ya. Sama dengan planet kalau di dalam bahasa Indonesia itu planet Venus ya. Ya tadi seperti yang dikatakan Pak CP itu ya. Kita masuk ke substansi dari periwayatan yang disampaikan oleh Pak CP tadi ya. Nah, di sini dikatakan wa ammaz zuhrah fakanat imra'atan nasraniyatan ya, ibnata ba'di muluki bani Israel wa hiya allati fatana biha Harut wa Marut wa kana ismuha Anahit ya. Jadi adapun planet Venus atau Az-Zuhrah itu dahulunya adalah seorang perempuan Nasrani, anak sebagian raja-raja Israel, yang kemudian dia menguji Harut dan Marut, yang nama asli daripada perempuan ini adalah Anahit. Nah, kemudian di sini dikatakan begini ya. Ini kata Abdullah bin Sulaiman ya. Di sini Abdullah bin Sulaiman mengatakan al-watwatu allati yatiru wad-du'mus at-taitawa ya. Jadi hadis yang di atas ya, yang menyebutkan tentang manusia menjadi ulat ya, kemudian juga ya tentang ad-du'mus itu ya. Ini dikatakan hadza haditsun maudhu'un. Ini adalah hadis palsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah. Wa ma wada'ahu illa mulhidun yaksidu wahna syari'ati binisbati hadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au mustahinun bid-dini la yubali ma fa'ala ya. Au mustahinun bid-dini la yubali ma fa'ala wal muttahamu bihi magithun ya. Jadi Abdullah bin Sulaiman itu mengatakan hadis di atas ya terkait dengan al-watwat, yaitu kalilawar yang terbang, kemudian juga ulat ya, ad-du'muth atau tawa itu sejenis ulat. Ini adalah hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang memalsukan hadis illa kecuali mulhid, orang yang tidak beragama, yang bermaksud wahnas syariati, melemahkan syariat, binisbati hadza, dengan menisbatkan periwayatan ataupun hadis ini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mustahinun biddin, orang yang meremehkan agama, yang dia itu la yubali ma fa'ala, yang dia tidak peduli apa yang dia lakukan, wal muttahamu bihi magithun, dan orang yang dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan ataupun istilah seperti ini adalah orang-orang yang magithun, orang yang jahat. Kemudian qala Abul Fath Al-Azdi, apa kata beliau terkait dengan riwayat di atas? Khabithun kadzabun la yusawi syai'an rawa haditsal masukh wa huwa haditsun munkar. Jadi adalah orang yang sangat menjijikkan ya. Khabis itu sangat menjijikkan. Kemudian orang pembohong ya, tukang bohong ya, bukan bohong lagi ya, tukang bohong. La yusawi syai'an, yang tidak ada setara dengan orang-orang itu gitu, yang meriwayatkan hadis mengenai adanya orang-orang yang dirubah rupanya oleh Allah. Wa huwa haditsun mungkar, dan dia adalah hadis yang mungkar. Nah, kemudian di sini dikatakan ya qalal musannif ya. Musannif artinya pengarang, penyusun kitab ini. Siapa dia? Imam Ibnul Jauzi. Apa kata beliau? Qultu wa haditsu Ibni Habibatis sahihu fa innahu ma masakhallahu azza wa jal
syai'an faja'ala lahu nasalan yaruddu hadza. Jadi kata Ibnul Jauzi, hadis dari Ibnu Habibah yang sahih ya, itu adalah ma masakhallahu azza wajal syai'an faja'ala lahu nasalan. Allah tidak merubah rupa apapun, ya, rupa orang dalam konteks hadis ini, lalu Allah menjadikannya memiliki keturunan ya. Yaruddu hadza, dan hadis ini menolak periwayatan ataupun hadis yang di atas ya. Nah, kemudian hadis seperti di atas juga terdapat di sini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari Ibnu Umar dengan versi yang berbeda ya. Kita terjemahkan langsung matannya ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat berkata, wahai Tuhan, bagaimana engkau bisa sabar atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh keturunan Adam? Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menguji mereka dan telah memberikan perlindungan kepada kalian. Kemudian para malaikat berkata, seandainya kami di posisi mereka, kami tidak akan melakukan kemaksiatan kepadamu. Kemudian Allah memberikan tantangan kepada mereka, kalian pilihlah 2 orang malaikat di antara kalian ya. Lalu para malaikat itu pun memilih, yaitu Harut dan Marut. Kemudian keduanya itu turun ke bumi ya. Kemudian Allah memberikan kepada mereka itu asyabak ya. Lalu Nafi' berkata kepada Ibnu Umar, dia bertanya, apa itu asyabak? Asyabak adalah syahwat ataupun nafsu. Kemudian Ibnu Umar berkata, keduanya pun turun, lalu datanglah seorang perempuan. Ya, di mana perempuan itu dipanggil dengan nama Az-Zuhrah. Lalu kedua malaikat ini merasakan atau terbersit hasrat di dalam hatinya, dan keduanya juga saling menutupi apa yang dia rasakan. Kemudian kembalilah seorang di antara mereka itu kepada perempuan itu. Lalu datang yang lain, lalu dia berkata, apakah engkau merasakan apa yang aku rasakan ya, syahwat? Kemudian yang satunya mengatakan, iya betul. Lalu mereka meminta perempuan itu untuk melepaskan hasratnya. Kemudian perempuan itu mengatakan, aku tidak bisa mengupayakan apa yang kalian inginkan sampai kalian itu bisa mengajariku sebuah nama yang dengan nama tersebut kalian berdua itu bisa terbang ke langit dan turun. Lalu kedua malaikat itu menolak. Kemudian keduanya meminta lagi kepada perempuan permintaan semula. Kemudian perempuan itu menolak, dan akhirnya kedua malaikat itu melakukan apa yang diinginkan oleh si perempuan itu. Maka ketika perempuan itu terbang, lalu Allah merubah rupanya menjadi planet ataupun bintang. Lalu Allah memutus sayapnya. Kemudian 2 orang malaikat tadi itu memohon taubat kepada Tuhan. Lalu Allah itu memberikan mereka opsi ya kepada mereka berdua. Ada opsi yang pertama adalah, jika kalian ingin aku itu mengembalikan kalian seperti semula, maka pada hari kiamat aku akan mengazab kalian. Itu opsi pertama. Opsi kedua, jika kalian ingin aku mengazab kalian di dunia ini, maka pada hari kiamat aku akan mengembalikan kalian seperti semula. Akhirnya kedua malaikat itu berkata kepada salah satunya berkata kepada temannya, kepada yang lain, sesungguhnya azab dunia itu akan terhenti dan hilang. Lalu mereka memilih azab dunia daripada azab akhirat. Kemudian bagaimana periwayatan ini? Ya, mari kita lihat tanggapan ulama ataupun pakar hadis terkait riwayat ini. Di sini dikatakan hadza hadisun la yasih. Hadis ini adalah tidak sahih. Nah, wal Farad ibn Fadalah qad da'afahu Yahya. Jadi Al-Farad bin Fadalah itu dianggap dhaif ya oleh Yahya. Yahya di sini Yahya bin Ma'in ya, seorang ulama hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Ibnu Hibban juga mengatakan, ya seorang ahli hadis, siapa Al-Farad bin Fadalah itu? Dia itu adalah yuqallibu al-asanida
wa yalzaqu al-mutun al-wahiyata bil asanidis sahihati la yahillul ihtijaju bihi. Nah, si Al-Farad bin Fadalah itu sering membolak-balikkan sanad ya, kemudian juga menempel-nempelkan matan-matan hadis yang lemah dengan sanad yang sahih gitu. Yang mencampur adukkan gitu. Nah, kata beliau Ibnu Hibban, la yahillu al-ihtijaju bi, tidak halal, tidak boleh berargumentasi atau berhujah dengan hadis-hadis dari orang ini. Kemudian kata beliau, adapun Sunaid ya, ini kalau kita runut tadi ini ada nama Al-Farad bin Fadalah ini ya, bisa kelihatan ikhwah fillah, Al-Farad ibn Fadalah. Nah, ini yang membuat hadis ini bermasalah. Kemudian di sini dikatakan amma Sunaidun faqad dha'afahu Abu Daud wa qala An-Nasa'i laisa bithiqah. Jadi adapun Sunaid ya, di sini Sunaid juga ada ya dalam jalur sanadnya, dalam sanad periwayatannya ada nama Sunaid. Nah, ini ya, haddatsana Sunaid ibn Daud ya. Nah, ini juga yang membuat hadis ini tidak kredibel ya. Di sini dikatakan amma Sunaid faqad dha'afahu Abu Daud. Jadi Sunaid itu menurut Imam Abu Daud itu dianggap lemah. Sementara Imam An-Nasa'i dianggap dia itu laisa bithiqah, tidak bisa dipercaya. Nah, jadi dari sini jelas ya bahwasanya hadis dari Mas CP atau riwayat dari Mas CP yang hanya mengutip situs website, tidak langsung merujuk ke kitabnya, itu adalah riwayat-riwayat yang sangat-sangat lemah sekali ya. Sebetulnya begini, Mas CP tidak perlu merujuk ke kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, cukup scroll ke bawah dari situs ini, situs yang dikutip Mas CP. Cukup scroll ke bawah ya, di sini ada keterangan. Nah, kita coba dengan menggunakan Google Translate ya. Di sini dikatakan ya, ulama Sunni dan ulama Syiah menyangkal cerita ini. Oke. Ya, Mas CP. Tapi karena Mas CP ya argumentasinya berangkat dari kebencian dan hanya sebatas mencari viewer ya seperti ini. Jadi ini mungkin penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga kajian kita kali ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.